Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam belajar ya. Nah, insya Allah hari ini Ustazah akan membahas tentang bilangan prima. Nah, silakan anak-anak perhatikan dengan baik ya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan apa sih bilangan prima itu. Nah, lalu yang kedua itu adalah peserta didik dapat mengidentifikasi bilangan prima. Nah, sebelumnya Ustazah sudah jelaskan tentang faktor bilangan. Nah, kita akan mengulas kembali sebelum masuk bilangan prima. Nah, faktor bilangan itu sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, Ustazah langsung ngambil contoh saja sebagai pengingat sebelum kita menentukan apa sih bilangan prima itu. Nah, di sini Ustazah ambil adalah anak-anak silahkan tentukan berapa sih faktor dari bilangan 5. Nah, kira-kira berapa ya? Kita mulai dari angka 1. Ya, benar, dari angka 1, yaitu 1 dengan 5 ya. Jadi 5 dibagi 1 adalah 5. Ataupun anak-anak tidak pakai tidak mengilustrasikannya dengan pembagi tapi dengan kali. Perkalian berapa yang hasilnya 5? Yaitu 1 dikali 5 juga bisa. Nah, ada lagi? Nah, jika tidak ada lagi maka pencarian faktor bilangan dari 5 sudah selesai. Nah, jadi bisa kita simpulkan faktor bilangan dari 5 adalah 1 dan 5. Nah, lanjut. Di sini Ustazah ambil bilangan 6. Nah, silakan anak tentukan berapa sih faktor dari bilangan 6 ini. Nah, perkalian berapa yang hasilnya 6? Yaitu 1 dikali 6. Kita mulai dari angka 1 agar lebih mudah. Selanjutnya, habis angka 1 angka berapa? 2. 2 bisa enggak ya? 2 kali berapa ya yang hasilnya 6? Iya, benar, yaitu 3. Jadi 2 dan 3. Jadi, habis 2 itu berapa? 3. Nah, 3 ternyata sudah ada di tabel sebelahnya. Berarti pengisian tabel ini kita anggap selesai. Nah, di mana cara mencari faktor bilangan ini sudah Ustazah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi bisa kita simpulkan faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, mengapa Ustazah ulang kembali faktor bilangan ini? Ustazah ingin anak-anak bisa bedakan hasil faktor dari 5 dengan hasil faktor dari 6. Bedanya apa ya? Ada yang tahu? Nah, pasti ada yang sudah tahu, yaitu faktor dari 5 ini ternyata 1 dan 5, di mana hasilnya adalah faktor dari 5 ini terdiri dari angka 1 dan 5 saja ya. Angka 1 dan bilangan itu sendiri yaitu 5. Sedangkan faktor dari 6 itu ada 4 bilangan yaitu 1, 2, 3, dan 6. Jadi di sini karena 5 ini faktornya adalah 1 dan 5, 1 dan bilangan itu sendiri, maka 5 digolongkan sebagai bilangan prima. Nah, ini Ustazah ulang karena berkaitan dengan bilangan prima. Nah, kok bisa hanya karena 5 ini terdiri dari 1 dan 5, hanya 2 itu saja, maka dia tergolong sebagai bilangan prima. Kok bisa ya? Nah, yuk kita cari tahu apa sih bilangan prima itu. Nah, yuk, ada yang bisa menyimpulkan dari hasil identifikasi kita tadi? Yuk kita lihat. Nah, ternyata bilangan prima itu adalah bilangan. Nih, dengar ya. Bilangan yang nilainya lebih besar dari 1 dan tidak memiliki faktor pembagi selain 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, jadi sebuah bilangan dikatakan bilangan prima jika yang pertama yaitu nilainya lebih besar dari 1. Nah, harus lebih besar dari 1. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tergolong bilangan prima jika hasil perkaliannya itu yaitu
1 dan bilangan itu sendiri. Kalau misal ada perkalian lain yang menghasilkan bilangan tersebut, maka dia bukan bilangan prima. Seperti angka 5 tadi. 5 itu yang pertama, dia lulus, yaitu lebih dari 1. Benar. Yang kedua, ternyata faktor dari 5 itu perkalian 5 itu hanya didapat dari angka 1 dikali dengan 5 saja, yaitu angka 1 dikali bilangan itu sendiri. Tidak ada lagi kan yang hasilnya 5 selain itu. Nah, maka 5 termasuk ke dalam bilangan prima. Nah, lanjut. Yuk kita tentuin. Biar lebih jelas lagi, kita tentuin sama-sama bilangan prima itu apa aja sih? Nah, ini ada tabel di sini Ustazah tampilkan angka 1, bilangan 1 sampai 100. Nah, coba yuk kita bulatin yang mana bilangan prima. 1 prima bukan ya? Iya benar, ternyata 1 itu bukan bilangan prima. Karena 1 itu tidak lebih dari 1, tapi dia sama dengan 1. Karena syarat bilangan prima itu adalah dia harus lebih dari 1. Berarti kita mulai dari 2. 2 bilangan prima bukan? Yap, bilangan prima. Karena dia lebih dari 1 dan faktor dari 2 hanya 1 dan 2. 3 bilangan prima bukan? Ih, pinter, benar bilangan prima juga. Nah, karena 3, perkalian berapa yang hasilnya 3? 1 kali 3 aja Ustazah. Ada lagi enggak? Tak ada. Dia berarti bilangan prima. Lanjut. 4 bilangan prima bukan ya? 4 bilangan prima bukan ya? Coba kita cek. Perkalian berapa yang hasilnya 4? 1 dikali 4. Ada lagi enggak? Ada Ustazah, yaitu 2 dikali 2. Nah, kalau masih ada berarti dia bukan bilangan prima. Lanjut ke 5. 5. Perkalian berapa yang hasilnya 5? 1 dikali 5. Ada lagi perkalian yang hasilnya 5 untuk bilangan bulat. Untuk bilangan cacah. Tidak ada. Maka 5 adalah bilangan prima. 6. Ayo coba. 6. Coba perkalian berapa yang hasil 6? 1 dikali 6. Ada lagi? Ada, yaitu 2 dikali 3. Wah, ada ternyata. Karena masih ada perkalian yang hasilnya 6, maka 6 bukan bilangan prima. Sekarang 7. 7. Perkalian berapa yang hasilnya 7? 1 dikali 7. Ada lagi enggak? Enggak ada. Berarti 7 bilangan prima. 8 bilangan prima bukan? Ayo kita cepatkan ya. Jadi tidak kita jabarkan lagi 1 sampai 100. Ustazah bantu sampai 10 saja. Selanjutnya kita coba secara langsung memikirkannya. 8. Perkalian berapa yang hasilnya 8? 1 dikali 8. Ada lagi? Ada. 2 dikali 4. Nah, ternyata masih ada perkaliannya lagi. Berarti 8 bukan bilangan prima. Lanjut ke 9. 9. Perkalian berapa yang hasilnya 9? 1 dikali 9. Ada lagi enggak? Ada enggak yuk? Oh, ada, yaitu 3 dikali 3. Karena masih ada perkalian yang hasilnya 9, maka 9 juga bukan bilangan prima. Lanjut ke 10. Perkalian berapa yang hasilnya 10? Yaitu 1 dikali 10. Ada lagi enggak? Yaitu ada 2 dikali 5. Berarti karena masih ada perkalian yang menghasilkan 10, maka 10 juga bukan bilangan prima. Lanjut ke 11. Nah, kita langsung cepat ya. Kira-kira 11 bilangan prima atau bukan? Iya, bilangan prima. Pintar. 12. Teng-tong, bukan. 13. Iya, benar. Bilangan prima. 14. Bukan. 15. Juga bukan. 16. Bukan. 17. Iya, bilangan prima. 18. Bukan. 19. Ih, pinter, bilangan prima. Ayo, berapa lagi? 20 bukan Ustazah. 21 apa lagi? 22. 22. Bukan. Kok bukan? 1 kali 22, 22. Ada lagi enggak? Ada. 2 dikali 11, yaitu 22. Berarti bukan. Kok 23? Ih, pintar. Iya, bilangan prima.
Lanjut, bilangan prima apa lagi ya? Kita lihat, yaitu 29, 31, 37, 41, 43, 47, 51, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Nah, itu adalah bilangan prima dari 1 sampai 100. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah memahami yang mana sih bilangan prima? Bilangan cacah tuh kayak apa? Nah, kalau sebelumnya kan kita sudah belajar tentang bilangan cacah. Nah, hari ini kita belajar tentang bilangan prima. Semoga anak-anak paham konsep bilangan prima. Ustazah tidak minta anak-anak untuk menghafal bilangan prima dari 1 sampai 100. Tapi anak-anak paham konsep dari bilangan prima itu sendiri, sehingga ketika mendapatkan sebuah bilangan, anak-anak bisa menentukan sendiri ia bilangan prima atau bukan. Nah, semoga sampai sini anak-anak sudah paham ya. Yuk kita aplikasikan langsung ke soal. Nih, di sini ada soal nih. Tuliskan bilangan prima di antara 1 sampai 15. Iya, benar 2. Lalu berapa lagi? 3, 5, 7, dan 11. Nah, masih ada 13, maaf, Ustazah lupa. Nah, jadi bilangan prima di antara 1 sampai 15 adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Yuk, coba kita lanjut ke aplikasi kedua. Tuliskan bilangan prima di antara 30 sampai 50. Berapa? Ayo. 31. Ya, habis itu 30, 7, 41, 43, dan 47. Nah, ini adalah bilangan prima yang terletak di antara 30 sampai 50. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham apa sih bilangan prima? Gimana sih mengidentifikasi bilangan prima? Menentukan bilangan prima yang terletak di antara dua buah bilangan. Nah, semoga sampai di sini anak-anak sudah bisa memahami konsep dari bilangan prima. Nah, sekian dari Ustazah. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.